Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara podcast Beriman, berbicara integritas itu menyenangkan. Dalam rangka Road to Hakordia 2024. Nah, pada episode kali ini akan dipandu oleh saya, Munita, dan kita telah kedatangan tamu yang akan menjadi narasumber dalam episode kali ini, yaitu Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi pada Kanwil DJBC Jawa Timur 1, Ibu Suryaningsih, atau yang biasa disebut dengan Ibu Yani. Selamat siang, Bu Yani. Siang Munita. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah Baik ya, Bu, sehat. ya? Alhamdulillah sampai detik ini. Nah, Sobat Integritas, Bu Yani selain menjabat sebagai Kepala Seksi KPT Administrasi, juga merupakan salah satu anggota dari penyuluh anti korupsi di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur 1, begitu ya, Bu, ya? Benar. Sudah berapa Benar lama, sekali. Bu? Jadi Udah lama aksi? sebenarnya. Berapa lama tuh, Bu? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Udah Baru lama apa berarti baru Bu, ya? Baru ya itu ya, baru. Tapi Siap. jiwa saya sudah jiwa paksi Udah nih. jiwa paksi ya, Bu, ya? Karena setiap paksi udah berkonten gitu ya, Bu, Ya, ya? Menjadi penyuluh anti insya Allah, korupsi. insya Allah. Insya Allah. Nah, Bu, ngomong-ngomong kan ntar lagi nih kita merayakan yang namanya peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia gitu ya, Bu, ya? Ya, Tepatnya benar. yang jatuh pada tanggal 9 9 Desember. Desember. Sebentar lagi ya. Iya, sebentar lagi. Nah, kalau di instansi kita nih, Bu, di Bea Cukai dan juga di Kementerian Keuangan, Yap. itu kan melakukan peringatannya tiap tahun, Ya. gitu ya, Bu, ya. Nah, sebenarnya ada apa sih, Bu, di peringatan Hakordia itu? Tujuannya sebenarnya apa? Dan sejak kapan Hakordia ini diperingati? Oke, ya. Hakordia ini tidak hanya di Indonesia saja ya, tidak hanya di Bea Cukai ataupun Kementerian Keuangan. Secara ini semua instansi sepertinya memperingati karena memang Hakordia ini diperingati oleh seluruh dunia karena ini internasional. Jadi ini diawali dari beberapa negara di dunia itu mulai merasa resah dengan adanya korupsi yang merajalela. Akhirnya mereka membentuk konvensi yang diwakili oleh PBB, wadahnya PBB pada tanggal 31 Oktober tahun 2003. Nah, situ mereka mendiskusikan bagaimana cara untuk menghadang atau memberantas korupsi. Kemudian ada kesepakatan akhirnya di tanggal 9 Desember 2003 beberapa negara ini menandatangani perjanjian anti korupsi yang diwakili oleh PBB ya. Nah, di situ mereka sepakat untuk melawan korupsi. Nah, dengan ditandatangannya di tanggal 9 Desember tersebut, nah tanggal itu pula dijadikan hari peringatan anti korupsi internasional dan kita peringati setiap tahunnya. Seperti itu, Jadi kalau dari penjelasan Ibu, sebenarnya peringatan Hakordia itu juga terdapat pesan komitmen bersama gitu ya, Bu, ya, dalam penegakan ada anti korupsi. Nah, seperti yang disebutkan tadi, bahwa pencetus dari Hakordia ini melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu ya. Dalam artian bahwa peringatan Hakordia itu sebagai langkah memberantas korupsi yang multinasional gitu ya, Bu, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bu, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, itu pemberantasan korupsi upaya-upayanya apa aja sih, Bu, dan udah dimulai sejak kapan? Oke. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sebelum Indonesia merdeka itu sebenarnya sudah ada aturan-aturan mengenai pemberantasan korupsi ya. Itu khususnya untuk pegawai negeri ya. Nah, itu masih di zaman kolonial Belanda. Di situ ada aturan yang menyebutkan bahwa adanya pelarangan pegawai negeri menerima hadiah. Nah, itu sudah diatur sebenarnya sebelum Indonesia merdeka, dan aturan tersebut juga diadop di undang-undang KUHP di negara kita. Di KUHP itu mengadop aturan-aturan dari kolonial Belanda pada zaman itu. Kemudian di tahun 2002, karena memang setiap tahun sebenarnya Indonesia juga sudah mulai membuat aturan-aturan, membuat komitmen disesuaikan dengan perkembangan di negara kita. Dan di tahun 2002 akhirnya terbentuklah satu wadah untuk sebagai penggawa untuk memberantas korupsi di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita kenal dengan KPK ya. Itu dibentuk di tahun 2002. Nah, sejak itu kita punya wadah nih, apabila ada pejabat atau siapapun yang melakukan korupsi, ada wadah yang bisa melakukan pemberantasan, penindakan, pencegahan dan sebagainya. Nah, salah satunya yang dicanangkan oleh KPK adalah
Paksi ini Mm-mm. bagian dari pencegahan Iya, dalam melakukan korupsi seperti itu. Jadi di Indonesia sendiri itu sudah ada payung hukumnya yang pertama Sudah ya Bu ada, ya, yang utama. sudah Terus ada juga payung dengan hukumnya. dibentuknya yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, Ya, yang panjang tangannya juga dengan dibentuknya Paksi gitu ya Bu ya. ya. Siap. Kalau undang-undangnya sendiri, Undang-Undang Nomor 20 tahun 20 2001 ya, itu 2001. tentang undang-undang tentang tipikor. Sebenarnya sudah ada juga payung hukumnya seperti itu. Siap. Kalau tadi kita bahas mengenai pencegahan anti korupsi gitu ya Bu ya, bagaimana negara kita itu berusaha untuk mencegah yang namanya korupsi. Mm-mm. Nah sebenarnya Bu, dampak dari korupsi itu apa sih Bu, sehingga kita tuh berusaha untuk memberantasnya, Mhm, mhm. utamanya di negeri kita sendiri. Ya, sebenarnya korupsi itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa ya, yang memang ditanggulanginya juga sangat susah. Mm-mm. Ini dampaknya bisa berbagai bidang ataupun sektor. Bisa di bidang hukum, penegakan hukum itu ada kena dampaknya juga di bidang ekonomi, di bidang apa namanya lingkungan hidup. Juga nggak kalah pentingnya di bidang politik dan demokrasi. Ini juga akan ada dampak dari tindak korupsi. Kalau saya kasih contoh mungkin di bidang ini ya politik dan Politik. demokrasi ya. Di sini mungkin ada beberapa pimpinan-pimpinan atau pemimpin-pemimpin yang memang korup. Mm-mm. Jadi ini yang akan menimbulkan keresahan di Indonesia. Contohnya kita kan baru melewati ini ya pilihan Iya, pilkada apa ya Bu ya. pilkada Iya. ya. Nah, dari pilkada ini mungkin akan terjadi money politik, akan terjadi adanya money politik, adanya korupsi. Nah, ini nanti akan memunculkan atau mewujudkan pimpinan atau pemimpin yang korup. Karena kenapa? Mereka sudah melakukan money politik, akhirnya mereka nanti kalau terpilih mereka akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modalnya selama waktu mereka melakukan kampanye. Nah, ini kan yang sangat berdampak sekali ya di Iya. bidang politik di negara kita. Siap. Jadi memang dampak korupsi ini nyata Nah, gitu ya nyata Bu, dan sangat dirasakan dan luar sangat biasa. masif. Ya, Bukan benar. cuma dirasakan individu atau kelompok, Ya, tapi benar. juga secara nasional gitu ya Bu ya Mhm, dampaknya. mhm. Nah Bu, kita kan sebagai aparatur sipil negara nih, Ya, juga termasuk golongan yang bisa saja terdampak dengan tindak korupsi ini. mhm. Nah menurut Ibu nih sebagai Paksi, Ya, nilai apa sih Bu yang perlu kita tanam oke. sebagai ASN untuk menghindari dari tindak pidana korupsi Ya. tersebut? Sebenarnya sesuai dengan ini podcast kita ya, Mm-mm. integritas Berbicara berbicara integritas itu integritas yang menyenangkan. menyenangkan. Nah, itu sikap dasar atau sikap yang benar-benar harus kita pegang teguh adalah kita harus berintegritas sebagai ASN. Integritas ya Bu Itu ya. udah harga mati ya, kita nggak boleh sebagai ASN tidak berintegritas. Nah, karena kenapa? Integritas ini sebagai pilar sebagai kita sebagai KSN untuk menjalankan profesi kita, untuk menjalankan amanah atau tugas kita, memang harus punya dasar integritas. Nah, arti dari integritas sendiri mungkin hampir semuanya sudah paham ya. Integritas itu kesesuaian. Jadi harus sama kesesuaian atau harus sama antara pola pikir, tapi pola pikir yang dari hati yang luhur ya. Karena memang hati kita tuh kan ada dua, kadang-kadang ada yang negatif dan ada positif. Ini pola pikir dari hati yang luhur harus sesuai dengan perkataan yang baik dan jujur dan perbuatan yang luhur, perbuatan yang benar. Nah, itu harus sesuai. Nah, itulah baru orang itu benar-benar berintegritas seperti itu. Siap. Jadi kalau yang tadi kan dijelaskan definisi integritas gitu ya Bu. Jadi gimana sih Bu cara kita mengetahui bahwa seseorang itu sudah berintegritas? Ya, Apakah terdapat ciri-cirinya gitu ya, Bu ya, ya, orang ya, ya. berintegritas? Dan Oke. kalau integritas tuh sebenarnya kan kita harus membangun nilai integritas itu. Gimana sih Bu upaya-upaya kita dalam Oke. membangun nilai Ya. integritas tersebut? Ciri ya orang berintegritas itu cirinya sebenarnya gampang untuk melihat orang berintegritas. Saya yakin pasti orang itu pasti jujur. 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 Pertama ya Bu Karena ya. itu modal dasar orang berintegritas itu pasti jujur. Kemudian selain jujur dia pasti disiplin. Disiplin. Nah, Oke. disiplin. Dia akan melakukan kebiasaan baik, yaitu seandainya kita ASN ini ya kita akan menjalankan apa
tugas kita seperti kalau kita memang diamanatkan untuk bekerja mulai dari 7:30, ya kita harus datang 7:30 pulang jam 5. Itu bagian dari disiplin. Kita mengerjakan pekerjaan dengan tuntas itu bagian dari disiplin. Kemudian yang tidak kalah penting bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kita sebagai ASN kita punya amanah sangat besar ya dari yang diamanahkan oleh negara ke kita. Nah, kita harus bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang ada diamanahkan ke kita. Nah, itu sebenarnya ada sekitar 7 lah ciri-ciri orang yang berintegritas tuh. Nah, ini yang paling penting 3 itulah yang saya utamakan: jujur, disiplin, kemudian bertanggung jawab. Itu yang harus ada, minimal itu harus ada di ciri-ciri di kita sebagai ASN. Kemudian cara kita membangun integritas tersebut ya, agar integritas itu tidak luntur gitu ya, atau tetap. Sebenarnya yang saya garis bawahi, orang berintegritas itu bukan berarti orang itu selalu benar, orang itu tidak pernah punya kesalahan. Nah, sedangkan kita kan manusia itu pasti, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bedanya orang yang punya integritas maupun tidak, orang yang berintegritas kalau dia melakukan kesalahan, dia sudah sadar, dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi tidak hanya sadar aja ya, sadar dan kemudian memperbaiki kesalahan tersebut, ya, memperbaiki kesalahan tersebut dan berusaha tidak mengulang kesalahan tersebut. Nah, itu cara membangun kita. Jadi tidak hanya tidak seperti malaikat ya yang benar-benar tidak punya kesalahan. Jadi jangan khawatir kalau waduh saya pernah melakukan ini, bisa nggak ya saya berintegritas? Bisa, asal dia menyadari dan dia tidak mengulang. Itu ya. Terus kemudian jadikan integritas itu sebagai identitas kita. Dimanapun kita berada, baik kita di kantor, baik kita di rumah, baik kita dimanapun, jadikan integritas. Kalau kita sudah punya integritas sebagai orang yang punya identitas sebagai orang berintegritas, kemanapun orang pasti tahu. Kalau ketemu Munita ini, oh Munita itu orangnya yang ini loh, jujur orangnya. Nah, itu berarti kamu sudah punya identitas bahwa kamu tuh berintegritas seperti itu. Dan kemudian ini ya, integritas itu sama juga iman. Jadi gimana tuh Bu maksudnya? iya, jadi iman kita tuh kan mungkin Munita pernah ngerasain ya, mungkin sobat integritas juga pernah ngerasain. Iman kita tuh kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang males, kadang-kadang rajin. Nah, gitu ya, Bu. itu sebenarnya sama dengan integritas. Integritas sama dengan iman persis. Oleh karena itu kita harus selalu mengupayakan. Kita harus merawatnya, kita harus menjaganya. Kalau seandainya kita agak kepleset dikit, kita langsung ingat dan kita kembali lagi untuk harus berintegritas. Nah, itu harus dijaga terus, karena memang iman juga sama ya. Kita kalau lagi rendah itu kan gimana ya, masa kita biarkan malah sholat kita biarkan, kan enggak juga ya. Akhirnya kita bangkitkan untuk kembali lagi. Walaupun terpaksa gitu ya. Nah, walaupun emang awalnya memang harus terpaksa ya. Sama integritas juga seperti itu gitu, juga seperti itu. Jadi harus dijaga, dirawat terus. Kemudian harus diingat terus bahwa kita itu sebagai ASN memang harus memegang teguh integritas. Itu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya pembahasan kita pada episode kali ini. Dari yang awal kita membahas mengenai peringatan Hakordia, bahwa Hakordia itu sebenarnya bukan seremonial saja, tetapi terdapat pesan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Selain itu juga dibahas sejarahnya, upaya-upaya dari negeri kita untuk memberantas korupsi. Juga telah dijelaskan tadi bagaimana sebagai ASN kita harus bersikap berintegritas dan upaya-upaya dalam membangun integritas itu sendiri. Nah Bu, di akhir podcast kita hari ini, apakah Ibu ingin menyampaikan kalimat penutup atau quotes dari Ibu? Mungkin ada Bu? Dipersilakan. Saya ingin menyampaikan, tapi ini quote-nya bukan dari saya sih sebenarnya. Quote-nya ini dari Bapak Muhammad Hatta. Pak Muhammad Hatta. Ya, dan ini benar-benar saya tanamkan di diri saya ya. Jadi quote ini gini, kurang cerdas itu bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.
Terima Luar kasih. biasa ya Bu ya quotes-nya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman integritas dapat mengambil insight-insight yang menarik pada episode kali ini. Sebelum kita menutup podcast pada hari ini Bu, mungkin bisa dipandu untuk mengucapkan salam integritas Bu. Oke. Oke ya. Salam integritas, Jujur, berkompeten, berdaya. berdaya. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.